الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih kelas 6 KMI di pertemuan yang keempat. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hak istri yang menjadi kewajiban untuk suami. Bagi yang membawa kitab ke rumah silahkan dibuka halaman 307 ya. Hukukuz zaujah ala zaujatiha. Hak-hak istri ala zaujiha yang menjadi kewajiban bagi suaminya. Yajibu wajib li zaujati untuk perempuan ala zaujiha yang menjadi kewajiban bagi suaminya. Hukukun katsiratun hak yang banyak. Sabatat yang tetap laha terhadap hak yang banyak itu biqaulillahi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna dan untuk perempuan mithlul ladzi alaihinna setara dengan kewajiban untuk mereka bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 228. Wa qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam innalakum sungguhnya bagi kalian laki-laki min nisaikum untuk perempuan di antara kalian hakon ada hak. Jadi bagi laki-laki ada hak yang hak itu diberikan kepada perempuan. Wa min hadhil hukuk di antara hak-hak tersebut al-awwal nafaqatuha yaitu memberi nafkah kepada perempuan. Min ta'amin yaitu makanan wa syarobin dan minuman wa kiswatin dan pakaian wa sukna dan tempat tinggal. Bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman kepada orang sa'alahu yang bertanya kepada Nabi an hakil mar'ati tentang hak perempuan ala zauji yang menjadi kewajiban untuk suami. Tut'imuha yaitu memberinya makan idza ta'imta jika kamu makan. Jadi jika suami makan maka istri pun harus diberi makan, jangan makan sendiri. Wa taksuha dan memberi istri pakaian. Idza tasaita jika kamu memberi berpakaian. Wala tadrib dan janganlah memukul al-wajha kepada wajah. Nah ini kepada perempuan laki-laki jangan memukul wajah menempeleng misalnya. Wala tuqabbah dan jangan dijelek-jelekan. Wala tahjur dan janganlah mendiamkan. Mendiamkan itu dalam arti tidak mengajak berbicara, tidak menyapa, didimin aja gitu kan. Illa fil baiti kecuali di dalam rumah. Aila yuhawilha yaitu jangan memindahkan suami kepada istri ila baitin akhar kepada ataupun ke rumah yang lain yahjuruha yang mendiamkan suami kepada istri pihi di rumah tersebut. Jadi bagi istri ini ada beberapa hak yang menjadi kewajiban suami berdasarkan dalil Al-Qur'an yang tadi surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Di antara hak-hak istri adalah ini yang pertama adalah istri berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang ma'ruf. Yang disebut ma'ruf itu adalah yang layak sesuai dengan ukuran orang umum pada masa dan tempatnya. Jadi pada masa itu, waktu itu ukurannya yang layak, yang umum, biasa gitu kan. Kalau biasa misalnya diberi pakaian yang jenisnya pada waktu itu di tempat itu maka ya yang seperti itulah yang layak. Jadi yang layak juga untuk orang sejenisnya dia, strata sosialnya perempuan. Kalau stratanya biasa-biasa aja ya jangan minta yang tinggi-tinggi. Itu kan dia wong anak rakyat minta misalnya pakaian kayak anak presiden, itu gak boleh perempuan seperti itu.
Berdasarkan hadis juga, kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah memukul wajah, janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan mendiamkannya atau tidak menyapanya kecuali di dalam rumah. Jadi di luar rumah harus tetap kelihatan harmonis, gitu kan. Kalau ada masalah langsung, gitu kan. Misalnya mau cerai langsung saja ngobrol ke orang tuanya masing-masing. Jangan ngobrol seperti zaman sekarang, wanita-wanita atau pria-pria zaman sekarang ngobrolnya di mana? Di sosial media. Gak suka sama istri, itu kan, gak suka sama suami, ngobrolnya di status. Gak boleh seperti itu. Yang kedua, ini adalah al-istimta'u ya. Al-istimta'u itu artinya adalah memberinya kenikmatan. Payajibu maka wajib lahu kepada laki-laki ayato'aha untuk menggauli istrinya walau marrotan walaupun satu kali pikuli arba'ati asyurin dalam setiap 4 bulan. In ajaja jika tidak mampu si suami ala qadri kipayatiha untuk memberikan menggauli sesuai dengan kelayakannya minhu dari suami liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala lilladina bagi laki-laki yu'luna yang mengila min nisaihim kepada perempuannya tarobusu arba'ati asyurin. Ada hak untuk tarobus, memberinya tangguh arba'ati asyurin dalam jangka waktu 4 bulan. Fa'in fa'u jika suami itu kembali dalam artian menarik sumpahnya kembali, fa'innallaha maka sungguhnya Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Jadi bagi suami wajib memberi kenikmatan ya, wajib menggauli istrinya walaupun hanya 1 kali dalam setiap 4 bulan. Nah itu masa seperti itu jika tidak mampu bagi suami memenuhi sesuai dengan kebutuhannya istri. Berdasarkan firman Allah ya, ini yang 4 bulan ini kepada orang-orang yang mengila istrinya maka diberi tangguh 4 bulan. Jika dia kembali kepada istrinya yaitu membatalkan sumpah ilanya, maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini yang disebut dengan ila adalah suami bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama waktu tertentu atau selama waktu lebih dari 4 bulan. Ini keterangan dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi suami itu ngobrol, misalnya saya bersumpah saya tidak akan menggauli istri saya si Anu binti si Anu dalam jangka waktu sekian bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Nah ini hukumnya dibolehkan mengilah seperti itu dengan tujuan yaitu untuk memberi pelajaran kepada istrinya. Misalnya dia punya istri lebih dari 1, 2 atau 3. Istri yang pertama itu misalnya apa? Macam-macam gitu kan, tidak mau taat kepada suaminya, boleh diilah, disumpah gitu kan bahwa dia itu tidak akan digauli selama sekian bulan. Tapi apabila diniatkan untuk menyakiti maka hukumnya haram. Nah ini waktunya ya, waktu ilah itu bisa kurang atau lebih dari 4 bulan dan bisa juga dibatalkan gitu kan. Ketika sudah 2 bulan dilihat istrinya sudah ada perubahan, maka suami boleh demi Allah saya membatalkan sumpah saya dan mulai detik ini saya akan memberikan kecukupan kepada istri saya dalam hal pergaulannya misalnya. Tapi apabila suami menggauli istrinya dalam masa ilah tanpa mencabut sumpahnya, maka suami wajib kifarat seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, yaitu kifaratnya di sini adalah it'amu asyaroti masakina, memberi makan 10 fakir miskin. Min ausati matut imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Yang kedua adalah tahriru raqabah, memerdekakan hamba. Bagaimana kalau tidak bisa untuk memberikan makan 10 fakir miskin dan tidak juga bisa untuk memerdekakan hamba saya? Pamalam yajid pasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan itu semua yang tadi yang 2, pasiyamu thalathati ayyam, maka wajib saum 3 hari. Dan saum 3 hari itu adalah dilakukan secara berturut-turut, kafarat sumpah itu ya disebutnya. Itu yang kedua ya, al-istimta'u, memberinya kenikmatan ataupun menggauli istri.
Dan yang ketiga, al-mabitu. Kewajiban suami kepada istri yang ketiga adalah al-mabitu, bermalam indaha di rumah istri. Fi kulli arba'i layalin, pada waktu setiap 4 malam, lailatan 1 malam. Maksudnya, dari setiap 4 malam itu 3 malam bermalam di rumah istri yang lain, 1 malam bermalam di istri tersebut. Itu dia karena ditetapkan bihi, keputusan itu, ala ahdi Umar radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat, al-qasmu, yaitu memberinya giliran laha kepada istrinya bil adli, dengan adil. Ingkana li zaujiha nisaun ghairuha, apabila suami punya istri yang lain. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, mangkanat lahu imra'atani, barang siapa yang punya 2 istri, tamilu li ahadi maluhra, lalu dia itu condong kepada salah satu dari yang 2 itu, jaa yaumal kiamati, maka dia akan datang pada hari kiamat, ya juru, dia itu menarik, ahada syakoihi, salah satu dari kedua pundaknya, sakiton, dalam keadaan jatuh, au mailan, atau miring. Jadi dia datang pada hari kiamat itu dalam keadaan luhur sebelah, ya. Jadi miring gitu kan. Karena dia di dunia tidak adil, ya. Jadi yang ketiga, ya, kembali, kewajiban suami kepada istri itu adalah menginap di rumahnya selama semalam dalam setiap 4 malam bagi suami yang berhalangan untuk menginap setiap malam. Karena hal tersebut sudah diputuskan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi kalau punya istri banyak, kalau istrinya cuma 1, dia-dianya ya menginaplah gitu kan setiap malam di rumah tersebut. Jangan sampai gitu kan 3 hari menginapnya di pos rona, main gaple sama teman-temannya, 1 malam baru kembali kepada istrinya. Wah, itu mah gak bener, ya. Yang keempat, istri berhak mendapat giliran yang adil apabila suami mempunyai istri lebih dari 1. Berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang memiliki 2 istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang sambil menyeret salah satu pundaknya sambil jatuh ataupun miring. Jadi bagi suami itu kan, apabila punya lebih dari 1 istri, maka dia harus adil. Kalau tidak adil, dia akan datang pada hari kiamat tadi, ya, dengan apa? Dengan berjalan sambil miring gitu kan. Jadi suami punya istri 1 gitu kan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Suami punya istri 1 itu karena takutnya adalah takut tidak bisa berbuat adil. Itu bisa baru jadi pahala. Tapi kalau takut sama istrinya itu mah akan jadi pahala, ya. Selanjutnya yang kelima, ayuki ma indaha. Dia itu mukim, ya, mendampingi indaha pada istrinya yaumata zawujihi, pada malam ataupun pada hari menikahnya, biha dengan perempuan tersebut, sab'an 7 hari, ingkanat bikron, jika istrinya itu seorang gadis, awat salasan atau 3 hari, ingkanat saiban, jika istrinya seorang janda. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil bikri sab'atu ayamin, bagi seorang gadis ada hak 7 hari, wali saibi, dan bagi seorang janda talasun ada hak 3 hari. Tuma ya'udu, lalu kembali setelah itu ilanisai kepada istri-istri yang lain. Suami harus mendampingi istrinya selama 1 pekan jika istrinya seorang gadis, dan 3 hari jika istrinya seorang janda, berdasarkan hadis yang tadi, ya. Terus yang keenam, istihbabu idnihi, disunatkan suami memberi izin, ya, laha kepada istri, pi tamridi ahadi maharimiha, dalam menjenguk salah satu mahramnya yang sakit, wa syuhudi janazatihi, dan menghadiri jenazahnya, in mata, jika ada yang meninggal saudaranya, wa ziyarati aqoribiha, dan berziarah kepada kerabat-kerabatnya, ziaratan la tadurru, dengan ziarah yang tidak memadorotkan, bima solihi zauj, kepada kemaslahatan suami. Jadi suami itu harus mengizinkan atau disunahkan mengizinkan istrinya menjenguk salah seorang dari mahramnya yang sedang sakit, atau melihat jenazah salah seorang dari mahramnya yang meninggal dunia, atau mengunjungi kerabatnya bila mengunjungi itu tidak menjadikan madorot kepada suaminya. Jadi saudaranya itu boleh dikunjungi jika si saudara itu tidak memprovokasi si istri tersebut. Misalnya ketika perempuan itu datang kepada saudaranya, kok kamu bajunya mesti yang ini?
gitu kan. Nggak pakai baju baru, suami kamu pelit banget misalnya, ya itu mah nggak boleh, suami nggak boleh ngizinin kalau kayak gitu mah, gitu kan. Tapi kalau gitu kan datang ke rumah anggota keluarga si istri, dia itu si istri malah dikasih motivasi supaya mempertahankan rumah tangganya, supaya baik terhadap suaminya, ya itu mah harus diizinkan kalau seperti itu. Kalau yang seperti tadi ya nggak boleh diizinkan ya. Mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.